Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 12 di semester genap ini. Dan ini sekarang pertemuan yang terakhir. Kita akan membahas latihan dalam KPM dulu. Latihan dalam KPM nomor 1 dalam sebuah kotak itu berisi 6 bola merah, 4 bola hijau, dan dari dalam kotak itu diambil satu bola berturut-turut dua kali ini ya, tanpa pengembalian. Artinya ini mengambilnya satu bola itu yang sudah diambil pertama tidak dikembalikan, lalu diambil lagi yang kedua. Pertanyaannya, tentukan peluang terambil bola pertama merah dan bola kedua berwarna hijau. Nah, marilah kita selesaikan. Yang pertama sudah jelas. Ini bolanya ada 6 yang merah, yang hijau ada 4. Berarti peluang terambil merah, karena merahnya ada 6, berarti 6 per 10. 10 itu keseluruhan, 6 tambah 4. Atau kalau disederhanakan menjadi, ini bagi 2 semua, jadi 3 per 5. Gitu. Kemudian untuk pengambilan yang kedua, nah ini bolanya sudah berkurang 1. Sehingga ruang sampelnya nanti tidak lagi 10, tidak lagi 6 tambah 4. Nah, karena ini bola merahnya sudah terambil 1, berarti tinggal 9 gitu. Sehingga peluang terambil bola hijau pada pengambilan kedua menjadi tinggal, nah itu karena tanpa pengembalian, ruang sampelnya tinggal 9, bola hijaunya masih 4, karena ini yang pertama yang terambil adalah merah, sehingga kita dapatkan 4 per 9, bukan 4 per 10 ya, karena ini tanpa pengembalian gitu. Nah, berarti kalau peluang terambil yang pertama bola merah dan kedua bola hijau, nah kalau bisa kita lihat untuk lebih jelasnya dalam pohon seperti ini. M ini kejadian A, di mana terambilnya yang pertama bola merah. Kemudian kejadian B itu terambil yang keduanya bola hijau. Nah, maka pengambilan kejadian A itu peluangnya 6 per 10. Kemudian peluang kejadian B 4 per 9 ini tadi. Nah, peluang terambilnya bola merah dan bola hijau, merah pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua, ini misalnya kita sebut kejadian C, maka bisa kita tulis hubungannya dengan A dan B ini adalah C adalah A irisan B. Nah, di sini pertanyaannya menggunakan dan. Kalau dan itu penghubung kejadiannya ini menggunakan irisan. Nah, menurut rumus kejadian saling bebas, karena ini kita lihat sepintas ini menjadi kejadian yang saling bebas antara terambilnya M dengan terambilnya hijau. Maka bisa digunakan rumus peluang kejadian yang saling bebas menjadi P irisan A irisan B adalah peluang A dikalikan peluang B, sehingga menjadi 6 per 4 kali 4 per 11, atau disederhanakan menjadi 4 per 15. Nah, kemudian kita ke contoh yang kedua. Sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 2 kelereng hijau. Dari kantong tersebut diambil 2 kelereng sekaligus. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau tadi 2 kelereng itu 1 per 1. 1 diambil, tidak dikembalikan. Kemudian diambil yang kelereng kedua. Bola kalau tadi. Nah, kalau sekarang kelereng ini diambil 2-nya itu sekaligus gitu. Maka kita tidak bisa menggunakan cara yang tadi, tapi kita menggunakan cara kombinasi gitu. Mengambil 2 kelereng dari keseluruhan kelereng ini ada 10. Berarti kombinasi 10, 2, atau kombinasi 2 dari 10. Sehingga kita gunakan rumus kombinasi seperti ini. 10 faktorial dibagi, ini 10 kurangi 2, yang di sini 2. Nah, sehingga perhitungannya ini dipecah jadi 8 faktorial, karena di bawah 8 faktorial kali 9 kali 10. Sehingga 8 faktorialnya bisa kita sederhanakan, tinggal 10 bagi 2 itu 5, 9 kali 5, 45.
Nah, cara mengambil bola merah dan hijau, karena merahnya ada 5, hijaunya ada 2, berarti 5 kali 2. Ini dengan prinsip perkalian. Nah, ini misalkan terambilnya kelereng merah dan hijau ini kita sebut kejadian D, maka peluang kejadian D ini menjadi ini 10 dibagi dengan ruang sampelnya 45 sehingga 10 per 45, atau kalau disederhanakan bagi 5 semua jadi 2 per 9. Itu nomor 2. Nah, sekarang kita ke peluang kejadian bersyarat. Apa itu maksudnya kejadian bersyarat? Nah, kalau kita perhatikan diagram Venn ini ruang sampelnya misalnya S, kemudian ini kejadian A yang kiri, yang kanan kejadian B, maka di tengah-tengahnya ada A irisan B. Nah, kalau ditanya berapa peluang A jika terjadi atau diketahui B terjadi, nah, jadi yang ditanyakan itu peluang A, tapi kalau B-nya ini yang terjadi. Jadi nggak ada, di luar B nggak ada. Nah, itu kalau dihitung, nah ini sebagai syarat kejadian A yang ditanyakan, itu dengan syarat B-nya terjadi. Nah, itu kalau ditulis peluangnya seperti ini. Peluang A jika B terjadi. Nah, karena B sudah terjadi, berarti ruang sampelnya itu di dalam B sekarang. Karena disyaratkan ini B yang terjadi, ini nggak memperhitungkan yang di luar B lagi gitu. Sehingga keseluruhan B ini jadi ruang sampel. Nah, yang ditanyakan kejadian A jika B terjadi, nah berarti yang kejadian A tinggal yang ini, A irisan B gitu. Nah, sehingga bisa kita hitung peluang A jika B terjadi itu adalah ini, A irisan B ini dibagi dengan ruang sampelnya adalah B, sehingga jumlah anggota A irisan B dibagi jumlah banyaknya anggota B. Jadi A irisannya dibagi dengan keseluruhan B. Nah, ini kalau kita kalikan dengan seper NS, maka akan kita dapatkan ini per NS, yang ini juga per NS seperti itu. Nah, kenapa dibuat begini? Karena kita mau menghubungkan, karena ini peluang, ini dibuat nanti bentuk peluang juga gitu. Nah, ini kalau sudah per NS begini, kita bisa kembalikan ke arti peluang, karena peluang kalau di sini banyaknya A irisan B dibagi banyaknya S, berarti ini peluang A irisan B begitu. Kalau ini banyaknya B dibagi banyaknya ruang sampel, berarti ini peluang B begitu. Sehingga ini menjadi yang di atas ini peluang A irisan B, yang di bawah ini peluang B. Nah, itu bisa kita simpulkan peluang A jika B terjadi itu adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang B begitu. Nah, ini kalau dirubah sedikit, ini P irisan B menjadi PB ini dikalikan ke sana menjadi PB dikalikan P, atau peluang B dikalikan dengan peluang A jika B terjadi. Ini sebetulnya P-nya kecil semua. Kalau kita gunakan kecil, ini terlanjurkan di pertama jadi besar tadi. Nah, itu pengertian peluang kejadian yang bersyarat. Nah, kita lihat contoh yang tadi kita bahas mengenai bola merah dan bola hijau, 6 bola merah dan 4 bola hijau. Tadi kita menganggap sebagai kejadian yang saling bebas karena kita melihat hanya yang ini. Hanya yang terjadi kalau pertamanya terambil merah. Nah, padahal di situ masih ada hijau yang lain gitu. Nah, ini sebenarnya juga ini masuk kategori kejadian yang bersyarat sebetulnya. Nah, maka kalau dikaitkan dengan pengertian ini, maka pertanyaan yang tadi itu atau pernyataan yang tadi lebih tepatnya adalah berapa terambilnya bola hijau jika bola merahnya terambil pada pengambilan pertama gitu. Nah, sehingga yang ditanyakan tadi adalah peluang terambil hijau pada pengambilan kedua jika pada pengambilan pertama terambil merah begitu. Nah, sehingga peluang pembahasan
Nah, nomor 1 itu sudah sekaligus merupakan contoh kejadian bersyarat. Nah, inilah sampai di sini materi kita matematika wajib semester genap ini, dan ini berarti pertemuan yang terakhir. Nah, berikutnya minggu depan itu sudah memasuki latihan ujian nasional, sehingga latihan ujian, sehingga latihan yang akan Bapak berikan ini nanti adalah latihan ujian. Ada 3 macam sebetulnya, tapi baru sempat disiapkan 2 macam. Nanti akan kita cantumkan di langsung ke Google Classroom atau di WA. Karena di sini nanti terlalu panjang. Nah, saya kira begitu pertemuan pada pagi hari ini. Untuk yang terakhir, kalau ada kurangnya, yaitulah kesempatan yang bisa Bapak berikan mengenai matematika wajib, baik di semester ganjil maupun semester genap. Kalau ada kurangnya, silakan kalian mencari pengayaan, mencari penjelasan di tempat-tempat atau di sumber yang lain, atau kalau sempat ketemu ya bisa ditanyakan kepada Bapak, sehingga apa yang kalian ketahui, apa yang sudah Bapak sampaikan itu masih sangat sedikit sekali. Kalau tidak dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari sumber yang lain, kemudian kalian juga menguji coba soal-soal yang berkaitan dengan materi-materi yang sudah dipelajari, nah itu ilmu yang kalian dapat ya akan sangat dangkal sekali. Saya kira demikian yang bisa Bapak sampaikan. Jadi untuk setelah penjelasan ini, kalian bisa mencoba soal latihan ujian yang akan Bapak sampaikan di Google Classroom maupun di WA. Sekian dulu. Sekali lagi ada kurangnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.